Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas 4 ranah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K tahap 3 dan tes CPNS tahun 2022 mendatang. Simak baik-baik untuk guru SD dan SMP. Selamat menonton, jangan di skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Langsung saja kita mulai. Untuk soal nomor 16, guru telah menetapkan berbagai pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. Hal tersebut berkaitan dengan standar kompetensi berikut: A. Pedagogik, B. Profesional, C. Sosial, D. Kepribadian. Jawaban benar adalah A, yaitu kompetensi pedagogik. Jadi, guru telah menetapkan berbagai metode, strategi, model, serta teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. Ini berkaitan dengan standar kompetensi pedagogik. 17. Pengertian program tahunan atau PROTA adalah: A. Rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam waktu 1 tahun dengan memperhatikan analisis kurikulum beserta perhitungan pekan efektif. B. Rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 semester dengan memperhatikan program tahunan dan alokasi waktu tiap pekan. C. Rancangan kegiatan belajar mengajar selama 1 pekan yang dibuat dengan memperhatikan kalender pendidikan. D. Rancangan kegiatan belajar mengajar yang disusun oleh guru bidang studi. Jawaban benar adalah A, yaitu PROTA adalah rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 tahun dengan memperhatikan analisis kurikulum beserta perhitungan pekan efektif. 18. Mediatisasi adalah sebuah proses dinamis dalam hubungan antara keberadaan media di tengah masyarakat yang bersifat institusional. Media awalnya hasil temuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berkembang menjadi institusi sosial dan terlibat dalam pergulatan hubungan dengan institusi sosial lainnya, termasuk dalam lembaga sekolah. Ciri utama mediatisasi dalam konteks pembelajaran adalah: A. Media bergantung pada kebijakan lembaga sekolah dalam perannya sebagai komponen pembelajaran. B. Media tidak bersifat menentukan terhadap perilaku guru dan peserta didik karena menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam menerima pesan media. C. Media menjadi institusi independen terhadap lembaga sekolah, kemudian terintegrasi dengan institusi pendidikan. D. Media terus berkembang sebagai institusi otonom dan mengancam keberadaan dan peran guru dalam proses pembelajaran. Jawaban benar adalah C, yaitu media menjadi institusi independen terhadap lembaga sekolah, kemudian terintegrasi dengan institusi pendidikan. 19. Materi secara teoretik mutlak harus dikuasai oleh peserta didik adalah: pertimbangan untuk dimuat dalam butir-butir soal berdasarkan kriteria titik-titik: A. Urgensi, B. Keterpakaian, C. Kompleksitas, D. Kontinuitas. Jawaban benar adalah A, yaitu urgensi, tingkat kebutuhan. 20. Instrumen yang digunakan untuk mengukur penguasaan keterampilan proses peserta didik berupa: A. Tes penilaian produk, B. Tes unjuk kerja dan tes tertulis, C. Tes penilaian diri dan tes tertulis, D. Tes portofolio. Jawaban benar adalah B, yaitu tes unjuk kerja dan tes tertulis. Ini bisa untuk mengukur keterampilan proses peserta didik. 21. Pada pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi dasar, mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana, maka kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan titik-titik: A. Membuat karangan deskriptif, B. Melengkapi kalimat belum selesai, C. Menyusun kalimat sederhana, D. Membaca kalimat sederhana. Jawaban benar adalah C, yaitu menyusun kalimat sederhana. Siswa harus mampu dulu menyusun kalimat sederhana sebelum dia mampu mendeskripsikan benda-benda
di sekitar dan fungsi anggota tubuh dalam kalimat sederhana. 22. Langkah pertama yang dilakukan dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu A. Menjumlahkan skor-skor yang diperoleh. B. Mengalihkan semua skor yang diperoleh. C. Menentukan besarnya jumlah orang dalam kelas. D. Mencari nilai rata-rata dengan pendekatan rumus. Jawaban benar adalah A, yaitu menjumlahkan skor-skor yang diperoleh, kemudian dibagi berapa kelompok. 23. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligence, ada beberapa langkah yang dapat digunakan antara lain A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran. B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh siswa. C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa. D. Menggunakan berbagai gambar sebagai media pembelajaran. Jawaban benar adalah C, yaitu memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa. 24. Belajar dalam perspektif kognitivisme menyatakan bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri, yang dipengaruhi oleh A. Pengalaman, B. Kecerdasan awal, C. Berbagai penguatan, D. Cara belajarnya. Jawaban benar adalah A, yaitu pengalaman. Jadi, perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh pengalaman. 25. Pemahaman suatu simbol merupakan salah satu kesulitan belajar yang sering ditemukan pada siswa. Hal tersebut dapat teridentifikasi melalui pengerjaan soal A. 6 kurang 2 sama dengan B. 3 tambah 4 sama dengan C. 9 dikurang 6 sama dengan D. 8 dikurang sama dengan Jawaban benar adalah D. Nah, soal D ini sulit sekali untuk dikerjakan. Jadi, ini merupakan pemahaman simbol yang salah. 26. Dalam proses mengkonstruksi pengetahuannya, siswa mengembangkan gagasan atau konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada A. Masa lalu dan masa depan, B. Masa sekarang dan masa lalu, C. Masa siswa belajar, D. Saat siswa sedang melakukan kegiatan. Jadi jawaban benar adalah B, yaitu masa sekarang dan masa lalu. Jadi, dalam proses mengkonstruksi pengetahuannya, siswa mengembangkan gagasan atau konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada masa sekarang dan masa lalu. 27. Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang guru ketika mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan A. Kurikulum, B. Kerangka pembelajaran, C. Sistem, D. Evaluasi. Jawaban benar adalah A, yaitu ada pada tahap pengembangan kurikulum. 28. Salah satu contoh kesulitan belajar bahasa asing termasuk dalam kekurangan kemampuan kognitif adalah A. Membaca kembali kalimat-kalimat dalam paragraf, B. Menangkap makna secara penuh, C. Mengingat kembali kata-kata, D. Membandingkan informasi yang diterima. Jadi jawaban benar adalah B, yaitu menangkap makna secara penuh. Nah, ini salah satu contoh kesulitan belajar peserta didik ketika memahami bahasa asing. 29. Pernyataan di bawah ini yang bukan termasuk karakteristik perkembangan peserta didik SDMI ditinjau dari aspek emosional adalah A. Memiliki rasa sensitif dan mudah tersinggung dalam intensitas yang ringan, B. Menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah, C. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa, D. Memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis. Jawaban benar adalah C, yaitu mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. Ini adalah bukan yang termasuk dalam karakteristik perkembangan peserta didik SDMI. 30. Berikut ini karakteristik anak yang mengalami kesulitan belajar matematika yang sering dialami oleh siswa usia sekolah dasar SD, kecuali A. Performance IQ lebih tinggi dari skor verbal IQ, B. Gangguan mengenal dan memahami simbol, C. Kesulitan dalam bahasa dan membaca,
D. Asosiasi visual atau motorik. Jawaban benar adalah A, yaitu performance IQ lebih tinggi dari skor verbal IQ. Jadi ini kecualinya ya, berarti A. Demikian tadi 15 soal yang sudah kita bahas dari nomor 16 sampai nomor 30. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadi modal untuk menghadapi tes P3K tahap 3 beberapa waktu yang akan datang. Semoga sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.